tapi jasadnya masih utuh. Masih utuh. Saya pegang itu tulangnya tertata rapi. Nggak ada yang marat-marit ya. Tapi dari belakang. Oh ya, tapi tangannya sama gak harus sampai pokoknya ngewedus. Jangan. Punya nggak digaji? Berarti sukarela. Loh ya ampun sih. Presiden harus nonton ini. Pernah dapat laporan seperti itu? Pernah 2 kali. Wong wedok nglebokno wong lanangan. Betul. Inep seperti Betul. itu. Pernah dapat seperti Pernah. Itu gimana itu? Nah, balik mana nanggone konten podcast Medhayo, dan di sini saya Medhayo di rumahnya Pak RT dengan Bapak Tohari. Nggih, Bapak Tohari, Pak RT. Buat yang belum tahu, konten podcast Medhayo adalah di mana saya mendatangi orang-orang yang profesinya itu tidak ada di cita-cita anak sekolah waktu itu, ya. Jadi saya mendayoi orang yang dulu ditanya cita-citamu jadi apa? Biasanya kan nyebutnya presiden, tentara, polisi, dokter. Nah, kan gak mungkin ben sampean pas sekolah cilik takoni Pak Guru, "Tohari, kamu mau jadi apa kalau besar?" "Jadi Pak RT, Pak." Gak mungkin kan, gak mungkin. Tanpa diprediksi sampai jadi RT nih, nggih. Kira-kira sudah berapa lama sampai jadi RT? Kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Oh ya, sebenarnya Cak Toha ini adalah RW sekarang. Sekarang RW. Meningkat jabatannya, guys. Oke. Jadi RT dulu 15 tahun. 2022 itu dilantik jadi RW. Soalnya kinerjanya apik rek. Dipercaya biasanya kan. Pemilihan RT ini kan musyawarah apa? Ya apa biyen niku sampean pas. Musyawarah tapi pilihan. Kalau nggak pilihan saya nggak mau. Kan orang kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Benar. Kalau nggak suka kan nggak apa-apa. Yang penting melalui pilihan. Kalau tunjukan saya nggak mau. Ditunjuk kamu jadi RW, saya nggak mau. Waktu itu calon berapa? 2. Sing paling suwe niku jadi RT. Nah, sing tak takokno pengalaman jadi RT iki. Terus rek Cak Toha iki yo, di samping menjadi ketua RT, Cak Toha adalah tukang gali kubur. Nggih. Berapa tahun sampean jadi tukang gali kubur? Setelah meninggalnya Cak Parjo. Oh, sudah lama. Berarti sama dengan Cak Beni. Ya, betul. Ya, kemarin tuh saya kan nanya Cak Beni. Nah, yang di Cak Beni kan saya sebutkan ada Cak Beni, Cak Toha. Nah, beliau ini terus sama Cak Agus. Cak Agus itu masih baru. Asisten penggali kubur. Cerita sedikit selama menjadi tukang gali kubur. Pengalaman waktu menduduk aja. Nah, kalau pengalaman itu sebelum kita menggali, kita udah doa dulu, baca Fatihah. Yang lain nggak tahu. Kalau saya sebelum menggali kubur, mulai ngicak pacul bawa itu sebelum macul gitu. Oke. Setelah di makam, kita kan tanya sama keluarganya, di makam di mana? Di sini. Setelah saya bacakan Fatihah. Setiap membuat rumah kan, jangankan gali kubur, pondasi rumah aja kan dibancai. Benar. Kalau kita langsung ujuk-ujuk diduduk kan kurang sopan. Itu loh. Kita Fatihah dulu, yang lain enggak. Fatihah terserah. Saya yang mulai saya yang Fatihah. Berarti sampai secara enggak langsung mendoakan secara diam-diam. Iya. Setelah saya ukur-ukur, saya diam sebentar. Saya Fatihah supaya enggak ada apa-apa, supaya lancar. Di dalam kan enggak mesti ada tengkorak, ada itu kan, supaya enggak terinjak. Tuh. Berarti pas ngeduk kan sering nemu tengkorak, das. Saya sekrop tuh. Pukul pas gali kepala sampai bawah. Berarti sigar ngoten lah. Sigar. Keras saya angkat sudah seperti kelapa. Tapi kuburan lama itu nggak ada batu nisannya sudah nggak ada. Oh ya, berarti gak sengaja. Gak sengaja moro-moro ujuk-ujuk ono tengkorake. Nggih. Tapi pernah diketok-ketoki enggak? Nggak pernah. Yang lebih seram lagi itu sebelah
dosa? Barate pohon besar itu, sebelum tumbang itu. Randu alas. Nah, itu sebelah barat itu, sebelah sungai itu, sebelah got itu. Sama cabai ini jam 5. Jam 5 nopo? Jam 5 setelah subuh ya saya gali supaya cepat itu. Sudah dalam ternyata ada orangnya masih wutuh itu. Berarti kain kafan buntelan wungkul. Masih wutuh. Akhirnya saya tutup kembali, gali sebelah. Nggak ada sobek atau nggak ada. Saya kira sak itu. Wah, no sakit. Saya keruk pelan-pelan, ternyata panjang. Panjang saya pegang loh, masih utuh. Tertata rapi seperti orang tidur gitu. Jadi saya nggak berani kan. Siapa tahu itu makam orang sakti zaman dulu gitu. Saya tutup kembali, saya kasih batu nisan, batu merah itu. Maunya nggak ada sama sekali. Di situ ada saya, Benny, Sony. Akhirnya Sony saya suruh pulang ke Kibul Musibah itu. Saya suruh lihat, ini diteruskan apa gali lagi. Ternyata dia nggak mau. Tetap di situ? Enggak, disuruh nutup aja. Tutup. Akhirnya gali sebelah. Berarti sampean nggak tahu nih siapa-siapa itu? Nggak tahu. Sangat lama. Tapi jasadnya masih utuh? Masih utuh. Saya pegang itu tulangnya tertata rapi. Nggak ada yang marat-marit ya. Tertata rapi. Bagus, masih bagus. Tapi lihat kondisi ya, kainnya itu sudah coklat. Seperti sak kotor. Saya kira sak itu. Tapi awalnya sih utuh. Utuh, tapi saya pelan-pelan. Saya pacul keluar bateri, kain saya masih utuh. Itu sedikit aja cerita Cak Toha menjadi tukang gali kubur. Nek lebih detail ya nanti ada part 2. Oke, sekarang kita bahas ke pokok utama guys. Oke, selama pengalaman menjadi RT, pernah nggak sampai nyekel maling? Pernah. Waktu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu gimana nih ceritanya? Ceritanya itu kakak saya almarhum Cak To pulang becak, ada orang masuk dari jalan raya masuk ke kampung lingkungan kampung, pakaian kondektur. Waktu itu di rumah saya kan sering orang-orang yang nggak duduk seperti sekat, melean. Banyak orang melean itu. Nah, dia catat informasi. Kalau mlebu pakaian kondektur, kini catat langsung lewat depan orang sini. Akhirnya ternyata sini bergerak, catat bergerak, di situ masuk ke kandangnya Mas Sony waktu Son belakangnya Cak Wono rumahnya. Oh, nggih. Itu masuk kandang. Akhirnya kita kejar, terus masuk ke rumah Pak Mantri itu. Di situ saya sendirian, orang 2, terus kemudian saya ditinggal. Saya bawa batu bata itu 2. Akhirnya naik dinding tembok, pagar. Lewat jalan depan, akhirnya kelihatan yang punya rumah. Akhirnya nggak bisa lari orang itu. Oh, malingnya itu ketemu sama yang punya rumah itu. Nah, itu loh malingnya loh. Nah, padahal nggak ada orang sama sekali, dia tidak bisa lari. Ditunjuk gitu nggak lari. Padahal cara lari nggak ada, hilang kita. Padahal maling itu iso lari tapi nggak bisa seperti ya ketenggeng kan. Nah, bagi yang belum tahu saya kasih bocoran, rumah yang dimaksud adalah rumah paling tua di kampung sini. Betul. Ya, rumah paling tua. Dan rumah itu adalah rumah bapak mbahku. Nggih. Rumah bapak mbahku. Rumah sesepuh yang dialami. Nggih. Dan aku pernah diceritani rumah itu waktu zaman perang buat jujukan. Nggih, markas nggih. Tentara Jawa. Soalnya nek wis mlebu rono londo gak ketok jarene. Nah, iku markas. Balik di cerita tadi malingnya.
Terus? Ya dipegang, dibawa ke Pak Lurah Kolil itu. Oh, waktu itu lurahnya masih Pak Kolil. Pak Kolil. Okay. Terus waktu itu digebukin nggak malingnya? Ya dipukul orang, tapi saya nggak tega. Jangan. Saya nggak tega. Oke. Saya larang itu. Saya memegang tapi jangan dipukul. Saya nggak tega. Jangan dipukul, jangan dipukul. Tapi enggak. Tapi dari belakang. Oh ya, tapi tangannya sama karo sampean. Pokoknya waduh. Jangan. Sampai di pendopo. Oh iya waktu itu. Di situ di pendopo Mas Kolil, Pak Lurah Kolil takut tadi dimasukkan mobil. Dimasukkan mobil supaya tidak diajar masa itu. Akhirnya dikasih uang Mas Kolil suruh pulang. Maling di sini guys ya, kalau maling di kampung sini malah dikasih uang saku disuruh pulang. Waktu kok gak kepikiran di Serano kantor polisi? Kasihan loh. Itu yang saya lihat itu KTP-nya itu bukan KTP-nya dia. KTP hasil copetan perempuan semua. Dulu. Yang dibawa di dompetnya KTP perempuan semua. Itu waktu nyekel maling yang keberapa itu? Yang penjaya itu pertama itu. Selama jadi RT waktu itu ya pertama itu itu ada maling masuk langsung tertangkap. Saya nggak kecel-kecel ngubur-ngubur nggak ada. Oh iya. Berarti selama kepemimpinan Cak Tohan jadi RT cuma sekali maling masuk. Tapi belum ada korban. Sudah tertangkap. Oke. Selama menjadi RT kira-kira ada masalah yang paling besar, kira-kira masalah nopo? Selama menjadi RT ya. Biasa kan ono sih masalah cilik, masalah gede. Nah ini masalah yang paling gede. Yang masalah itu masalah bantuan, Mas. Bantuan seperti sembako. Okay. Tapi alhamdulillah dulu sebelum saya itu agak kisruh gitu. Setelah saya dapat sembako, saya yang ngambil dari balai desa, saya bawa ke rumah. Tapi di rumah tidak saya bayar masuk. Dapat 24 sak ya. Okay. Saya bagi orang-orang itu saya suruh bagi sendiri. Tadi sembako saya ambil tapi di dalam rumah, di teras itu. Sampai malam. Sampai orang-orang setelah ada yang ngambil, sisanya saya masukkan, besok saya keluarkan lagi sampai gak sisa, Mas. Gak sama gak sisa. Hati coro RT 2, RT sini lain daripada yang lain. Kalau yang lain RT-nya yang bagi, tapi saya enggak mau. Sampai njupuk bantuan, ambil bantuan dari desa, taruh di rumah, terus dibiarin di teras. Siapa yang kupon kan biasanya? Saya ada data. Kemudian saya informasikan semua data, kadang habis langsung. Kadang yang nggak sempat dijue. Berarti nggak ada yang tersisa. Makanya 24 sak itu bagi dua kan 48 orang. Padahal warga saya 50 berapa itu. Berarti kurang? Yang kurang kan orang yang mampu-mampu itu kan nggak saya kasih. Seperti saya sendiri, adik saya Kaji Saipul, Pak Lurah Kolil, Madai kan nggak ada. Kalau RT lain kan, makanya warga RT 3 sering protes sama RT. Gak koyo RT loro langsung ditumlek gitu kan. 2 hari 3 hari baru RT. Contohnya RT 1 juga begitu. Yang bagi kan RT-nya sama keluarga. Kalau saya enggak. Saya gak punya hal ya biar beli yang berarti dibiukno sapa sing berhak ngambil ya. Yang merasa nggak mampu ya jubuken. Pokoknya yang gini. Satu sak orang 2 itu aja saya. Tetap saya siapkan timbangan. Kalau ada yang dibagi 2 ya ditimbang sendiri. Saya cuma tinggal ini sudah sore ini sudah gitu aja. Terus masalahnya di mana? Kan masalah paling besar itu kan solusi yang terbaik gitu. Masalah yang besar itu kadang-kadang orang itu mampu. Nah itu jalan. Paham. Kadang kan ya salah punya. Tapi orang itu merasa kurang gitu. Mampu, nah itu. Ono ae warga sing koyo ngono. Sudah saya jelaskan. Ini yang
yang lebih mampu ya, lebih membutuhkan, benar. Kadang suaminya kerja sendirian, anaknya sekolah 4, 3 kan nggak mampu, itu yang saya utamakan. Meskipun saudara saya corek, kalau sudah mampu dia menerima kok. Saya bukan, oh itu duruku tak kayak kabeh, bukan, enggak gitu. Meskipun ada pendataan apa ya, usaha kecil menengah itu kan dibatasi orang berapa itu. Saudara saya enggak, saya cantumkan di situ. Saya kasihkan yang lebih di bawah. Saya bukan saudara, yang penting saudara saya, bukan, saya enggak itu. Saya sendiri usaha saja enggak pakai kok. Enggak pernah saya dapat. Sebenarnya Cak Toha ini juga buka toko kelondong, toko sembako. Ya, itu enggak pernah dijual. Enggak pernah. Memang saya taruh di luar itu supaya masyarakat warga saya tahu, oh berapa sak, 24 sak bagi ini orangnya. Saya taruh kok data. Sampeyan gandengan iki, sampeyan gandengan iki, adi tahu. Jadi sing jadi masalah iki rek, wong sing mampu tapi jopo bukan haknya. Betul. Minta bukan minta. Oh, jalur jatah. Minta jatah, tapi kan kita nggak ada. Jatahnya kan 24 jam. Nah, itu bilang sama sendiri, aku lo gak tahu apa-apa. Saya jelaskan, sampean nggak dapat apa-apa itu sing didelok itu sampean masukan teko iki. Ya, tapi orang-orang kayak ono gak iso orang-orang itu data tetap, gak bisa. Harus ya digeler ya gak iso. Gak bisa digeler. Sebenarnya itu dari Sidoarjo langsung. Oh, dari Sidoarjo langsung. Kita data, kita setorkan ke desa langsung ke kabupaten. Jadi satu desa itu dari RT saya itu berapa orang, dari desa itu berapa orang, di sana kan ngasih desa kan pas itu, nggak dapat kelebihan. Makanya kalau data itu yang konkret, nggak boleh, ini saudara saya, saya nggak begitu. Yang membutuhkan ya. Gak ngutamakno keluargane. Enggak ngutamakno. Kalau ngutamakno saya ambil sendiri apa satu sak. Digawe dulur-dulure. Tapi Cak Toha tipe RT sing lebih ke mengutamakan yang membutuhkan haknya mereka. Terus tapi koyok ngono iku koyokane bukan di kampung sini saja sebenarnya. Nah, betul. Di kampungnya sampean juga ada aja orang seperti itu, guys. Ya, soalnya ya apa ya, jenis karakter orang kan beda-beda. Ada yang sifatnya kurang. Padahal dilihat ekonominya itu kalau belanja ke saya itu uangnya itu, tapi bilang sama saya, arang-arang juga data. Ya gak bisa, arang-arang gak bisa. Bilangnya arang-arang tapi benono sumbangan mesti ngomong arang-arang tadi benono sumbangan arang-arang tadi nih kerap. Pejabat RT kan pegawai negeri kan mboten asli. Mboten sosial. Sing pegawai negeri itu kepala desa. Kepala desa sama perangkat. Itu hitungan gaji ikut pegawai negeri sekarang RT pegawai negeri? Bukan. Yang pamong itu. Perangkat desa bukan RT. Oh, nggih. Sampean RT niku enggak ada seragam napa mboten? Punya seragam enggak? Enggak punya. Tapi kan padahal itu RT kan lebih vital. Urusin orang yang paling dekat. Iya, tapi enggak ada seragam. Enggak ada seragam. Kecuali perangkat kayak pamong ya. Asisten kepala desa gitu nggih. Pak Presiden ya tolong dengarkan, Pak RT adalah juga sebagai pejabat juga, soalnya mengurusi orang yang lebih dekat, lebih ide, ngerti karakternya wong-wong sekitar kampung kuno harusnya lo, ya kan lebih ide. Iya. Kan bersangkutan langsung sama warga. Nggih, iso kan depan ambek wonge bendera kepethuk nyoba, Pak. Monggo lho, kan bendera kepethuk. Nek presiden kan gak mungkin liwat-liwat sawah kebon puri luru gayam ngene iku. Gak boten sih ya. Tapi kalau kasih seragam kan harusnya ngantor, Pak. Oh iya. Enggak bisa. Tapi kan wali gini. Kalau ada rapat seragam harus dipakai itu. Oh, tapi punya seragam berarti. Enggak ada. Loh.
Gimana sih? Ayo nggak ada seragam. Nggak ada seragam Nggak kan? ada. Kudune kan harus dipakai. Kudune kan duwe seragam. Maksudnya kayak menghadiri. Menghadiri rapat. Ya, buat menghadiri rapat kan cek ketok ORT ku. RT RW itu harus sebenarnya harus Punya kan? Harusnya punya kan? Harusnya punya. Kalau rapat nggak pakai semua, ada yang pakai sarung, ada yang pakai Iya. kaos oblong kalau rapat kan. Kalau pakai seragam cuma rapat RT RW seragam RW gini, Iya. seragam RT gini kan. Harusnya kan begitu. Ya, ya kan? Jadi kalau rapat itu clear semua. Nah, nggih cek ketinggal waktu itu. RT gitu. Iya, RT, RW. Tingkat-tingkatannya kan biar tahu warga itu. Ya, Kalau jadi nggak ada seragam kan akhirnya pakaian yang amburadul, ya pakai sarung ada. ono sing gawe kaos partai. Ya, betul. Ada yang kayak sponsor. Lah nggih. Segitiga biru. Semen gresik. Berarti Iya. kudu duwe seragam harus RT ku. Soale kan Untuk menghadiri rapat lah khususnya. nah, nggih. Soale apa nek ngurus-ngurus sesuatu surat-surat koyo SKCK sing ditekani dhisik kan RT. Nggih ya? Lah nggih jaluk stempel ngono iku tanda tangan mesti kan RT. Harusnya kan orang pertama yang dijujuk warga untuk mengurus surat-surat adalah RT rek ya. Sampai dhewe nek ngurus apa-apa mesti nanggone RT dhisik. Lah ngoten nggih ya urut-urutane. RT niku bayarannya gajine niku sebulan sekali nopo? Triwulan. Triwulan tiap 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan sekali niku nggih. Itu alhamdulillah mulai lurah Pak Hasanuddin. Oh, mulai dari lurah yang sekarang itu. Ah. Sebelumnya gimana? Nggak ada sama sekali. Loh, sebelumnya nggak digaji? Nggak ada sama sekali. Berarti sukarela? Sukarela. Loh ya apa sih? Sosial, makanya saya bilang sosial. RT RW itu sosial. Aduh. Kerja sosial. Setelah Pak Lurah Hasan yang jadi kan 3 kali. Mulai pertama jadi itu sudah diusahakan. Presiden harus nonton ini. Kemudian RT dapat, RW dapat triwulan itu. Terus sekarang ya seperti itu. Akhirnya Pak Lurah mengusulkan lagi, Hansip dapat, BPD dapat. Nanti banyak yang dapat itu apa namanya? Itu kalau cuma dari raya seperti kader-kader itu PKK itu. Parsel. Memang dikasih Pak Lurah setiap tahun nih. Nggih. Baru tahu kalau RT itu dulu nggak dibayar. Nggak ada. Masa setahun? Nggak ada sama saya. Hah? Nggak ada. Ya setelah Pak Lurah Hasan itu. Setelah lurah yang sekarang itu baru ada. Betul. Itu dibayar 3 bulan sekali. Iya, cuma triwulan. Nggih. Makane pantesan biyen-biyen nek ana pilihan kok gak ono sing gelem. Nggih ya, nek gak wong sing bener-bener jiwa sosialnya tinggi. Nggih. Nggih. Betul. Selama napa waktu itu menjabat sebagai RT gak dibayar, terus perasaannya koyo sampean gimana? Enggak apa-apa, ikhlas. Ikhlas. Berarti bener-bener bekerja sosial, membantu ya intinya. Saya kan dipilih warga. Ya. Dipilih dijadikan RT. Nah, RT itu sebenarnya bukan pemimpin, pembantu masyarakat. Jadi masyarakat kan minta saya, Pak RT ini tolong diajukan ini. Kan berarti kan bukan pemimpin, tapi pembantu. Kalau sifat saya bukan pemimpin, seperti sekarang tadi bukan pemimpin saya, pembantu warga. Kalau ada apa itu seperti mengajukan bantuan kan kita kan mengajukan, warga minta saya mengajukan, berarti kan bukan pemimpin, pembantu. Itu loh. Kalau RT RW punya sifat saya RT kok saya RW, itu berarti sombong. Berarti melihat warga itu seperti nggak ada apa-apanya. Kalau saya enggak, sejak dulu enggak punya pikiran saya RW, saya RT, bukan itu. Apapun masukan saya dengarkan. Akhirnya baik kan masukan dari orang lain. Saya sendiri kan nggak punya masukan kalau nggak dari orang lain. Seperti makam Baronggolo yang mau roboh itu. Nah, itu kan masukan dari orang lain. Saya bukan emosi, bukan marah, bukan tambah senang saya. Yang saya minta memang masukan dari warga. Itu yang saya harapkan.
Ada yang dikasih pate marah-marah ada itu. Kalau saya enggak, tambah saya senang itu. Karena itu masukan termasuk pemikiran, bukan masukan wah itu saya wadul bukan. Ngeritik itu jenenge ya, ngeritik tapi gak membangun masukan. itu begitu membangun itu yang bagus itu. Nggih. Sejak saya dari itu yang saya butuhkan masukan dari warga itu. Saya sendiri kan kurang paham masuk warga itu mintanya ini seperti pemappingan ini. Ya. Itu kan saya itu kan warga minta saya juga. Makanya sifat pemimpin bukan pemimpin, pembantu. Nah, pembantu masyarakat. Kalau mempunyai jiwa pemimpin itu bukan, saya itu bukan begitu. Wah, saya harus sekarang sombong bukan kayak itu. Saya biasa-biasa saja. Percaya omongane Cak Toha ini, aku melihat orangnya sendiri aja nih, wong biasa. Gak menunjukkan sebagai apa ya RW RT nyerawung koyo wong biasa ngono. Ya wis ngene ku ana sosial apa koyo kerja bakti, agustusan, maju disiki wong. Saya enggak menyuruh tapi memberi contoh. Mesti maju disiki. Saya enggak mau itu dikerjain enggak. Saya duluan. Akhirnya dia ngikuti. Di sini selesai saya pindah. Saya enggak ngajak pindah. Saya sendiri yang pindah akhirnya membuntuti saya. Tapi bukan menyuruh saya enggak pernah saya menyuruh. Akhirnya ikut dia enggak pernah. Saya mengalami sendiri. Tahu ngerti Cak Toha ngomong iku resi ono, got iku lho bersih, resi ono enggak pernah saya. Cuman saya kasih contoh. Iya, saya kerjakan baru dia mengikuti. Tapi kalau saya gini-gini anak kecil aja bisa. Mbak belikan itu bisa. Saya enggak seperti itu. Saya kerjakan dulu baru warga mengikuti. Setelah sini selesai, saya pindah duluan. Dia juga mengikuti. Tapi kalau selesai saya duduk-duduk, warga akhirnya ikut duduk-duduk. Pantesan munggah apa jabatannya jadi RW. Semoga langsung jadi camat lah minimal ya. Atau tadi menteri, camat tunai. Sudah ketuaan. Biasanya kan mari RT, RW, lurah, camat ya. Iki langsung mencolot. Nah, langsung camat. Camat ludruk iki. Oke. Gaji tadi kira-kira boleh disebutkan enggak nominalnya? Boleh. Pinten? Gajinya RT tiap 3 bulan? 400. Loh, 400 dipotong pajak itu. Nerimo bersih 400 selama 3 bulan. Dulu itu mulai Pak Lurah mulai ada gaji itu triwulan itu. Ya alhamdulillah daripada nggak dapat kan gitu. Daripada nggak dapat kita syukuri aja. Daripada dulu ya sosial. Tapi ya saya nggak pernah mengeluh. Padahal kan Cak Toha itu kan membawa tanggung jawab yang besar kan itu sebenarnya. Kalau tanggung jawab besar dibuat sulit itu memang besar, tapi tanggung jawabnya besar dibuat santai itu jadi enak. Permasalahan kalau kecil dibuat besar, akhirnya permasalahan kecil jadi besar. Kalau permasalahan besar ala kecil itu dikerjakan enak, tapi kalau dipikir tuh ya nggak enak. Nah, harusnya itu pekerjaan apapun kalau disyukur itu enak. Benar guys, benar. Jangan lihat gaji lah, yang penting tanggung jawab dipilih masyarakat itu gimana. Saya dipilih jadi RT oleh masyarakat, saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Dia yang memilih saya, dia percaya sama saya. Makanya saya pernah sama Pak Lurah masalah papi. Dicaci lagi di RW saya pernah. Kan dana habis. Ya. Saya minta Pak, di depan saya sampai Barli itu belum. Saya dituting lagi. Sampai negara dana habis entek. Loh. Saya bilang ini Pak, karena masukan dari warga saya, bukan pribadi saya. Saya mau rapat di pesan gitu ya saya sampaikan. Akhirnya Pak Lurah menyadari. Akhirnya gini, buyaran rapat, Pak Lurah datang saya. Ngapunten
Pak RT lapor moro-moro Pak RT lho makili warga. Gak sepuro Pak Lurah. Iya, ya. Pak Lurah. Ya, Pak Lurah yang sekarang itu Merendah lah. api. Betul. Oke. Setiap mempunyai kesalahan, meskipun siapapun dia minta maaf. Itu langsung minta maaf. Saya pulang dari itu balai desa yang lama itu. Dia di depan pintu, saya langsung dimintai maaf. Langsung jaluk sepuro. Maaf Pak RT lapor mau murni sama makili warga. Berarti pas iku paling posisi Pak Lurah iku bingung ngeluh. Bukan gitu. Memang saya menyadari dana itu habis. Cuman saya agak memaksa. Ngoten. Memaksa saya itu karena warga. Ya. Bukan pribadi saya. Sampai menyampaikan aspirasi warga ke yang lebih atas dan sebenarnya dana itu sudah nggak ada. Nggak ada habis. Malah Pak Lurah sama hasil wis suruh dana entek. Sama cuma tedeng jalan. Akhir Pak Lurah gini. Wis sama nek iso nggol 500. Iso nggol 500. Meni tak tukokno akhirnya saya berusaha. Sama Pak RW-nya dulu Cak Dasuki itu. Oh iya. Jadi saya sama Dasuki gimana dapat uang 500 akhirnya besok saya kasihkan Pak Lurah langsung. Waktu itu sampai masih menjabat sebagai RT waktu itu. Tapi kan saya kan warga mintanya gini, saya sampaikan, nggak ada yang tidak saya sampaikan. Malah saya tulis. Permintaan warga itu apa saya tulis. Berarti gaji ini RT sekarang itu yang saya tahu 400 per 3 bulan sekali. Nah itu dulu. Tapi tanggung jawab gede. Koyok mang nek ono warga yo saran terus disampaikan nang sing ndukur akhirnya kena oring-oring. Aduh. Harus sabar. Sabar gitu. Sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun bersabar. Padahal jimpitan ya. Yang bermasalah lebih besar itu jimpitan. Gimana itu? Jimpitan kan waktu itu kan 1 minggu itu 500 rupiah. 1 minggu 500 rupiah itu per kakak. Per rumah lah. Nah itu loh. Yang bayar berapa sebagian orang. Warga saya seumpama 50 kakak. Yang bayar tuh cuma 30 orang. Akhirnya saya buyar kan jempit-jempitan. Akhirnya token saya bayar tiap bulan saya sendiri, uang saya sendiri. Token apa itu? Lampu jalan. Oh, lampu jalan. Lampu jalan itu berarti ada token listrik sendiri? Ada sendiri. Sekarang saya pindah ke Jarwo. Berarti gak nyolong langsung untuk biasanya kan kalau si warga-warga nyolong. Enggak, itu ada token itu. Berarti, saya mengajukan itu. PN itu. Saya mengajukan minta jalan raya itu supaya enggak ngambil, saya minta kilometeran lampu itu. Akhirnya saya uang saya sendiri saya pakai, enggak ada jimpitan saya bubarkan. Enggak ada tarian 17 enggak ada. Saya plot sendiri. Padahal niatnya ada jimpitan itu kan kalau semisal buat bayar lampu 17 Agustus. Tapi kanutut tarian. Padahal 500 rupiah itu yang bayar itu saya lihat itu. Wis buyar aja enggak ada jimpitan. Nah, yang enggak bayar tuh komennya itu macam-macam. Buat apa uangnya nang RT? Padahal saya enggak bawa uang, yang bawa bendahara. Akhirnya narik gini, oh tak takon RT enggak tahu nggak duit, takon bendahara murah-murah sing narik murah-murah. Oh nyalano RT enggak tahu nyekel duit gak gelem. Sing narik murah-murah. Nah, wis bayar gak mau, minta lagi dop yang besar. Akhirnya itu saya emosi, saya biarkan. Bayar gak gelem, nek ono bantuan sembako budal DCI. Lah ono warga koyo ngene kuwi. Lagu lama. Iya, padahal buat kebaikan kampung. Situ minta sembako saya ajukan di ACC. Tapi kalau RT punya hajat kerja bakti yang datang ya itu aja. Kalau ada bantuan ya itu wah enggak seimbang lah. Minta dia minta harus, tapi saya punya agenda kerja bakti enggak muncul. Padahal seminggu. Iya, 1 bulan enggak mesti, kadang 2 bulan. Kerja bakti. Enggak saling mendukung lah. Nggih. Tapi ngomong koyo ngono
apa katakanlah menyisihkan uang Rp500 kan sebenarnya nggak berat kan? Ya berat, Nggak satu berat, minggu, kan? satu minggu Iya. 500 Rp500 500 ngamen jreng 1000 kan? 1000, 2000 sekarang. Sekarang 2000. 2000 kayak Enggak saiki ya. Jreng. Terus 500 dapat apa? Nah, 1000 iya. dapat apa? Kan saya ngasih kan mikir gitu. Demi kebaikan, demi kemajuan kampung lho padalan ya. Tapi ono sumbangan, budal disiki, ono kerja bakti, apa-apa turu. Oke, lanjut yuk. Semenjabat RT selama 15 tahun niku lebih susah ngeladeni arek nom apa lebih susah ngeladeni wong sing tua-tua sing berkeluarga? Saya kira tuh nggak ada susahnya bagi saya. Nggak ada susahnya? Nggak ada susah. Happy saja, Happy. biasa. Kalau susah ya guru. 15 tahun. Saya nggak saya pikir. Kalau dipikir ya wah, kan jadi happy aja. Kan soalnya kan ya jeneng arek nom kan ya, macam-macam karakter. Tapi gini, saya menghadapi anak muda yang biasanya ini ya saya biarkan. Yang penting nggak ganggu lingkungan. Benar. Tapi kalau mengganggu lingkungan, saya turun sendiri. Memang bantu minum, baru saya lihat dong. Yang penting aman. Tapi kalau membuat resep itu yang membuat kuping panas itu bagi saya itu toh. Tapi kalau dia itu santai-santai tidak apa. Ya, saya larang ya biarin aja. Yang penting aman. Iya, selama Tapi, tidak mengganggu lingkungan. Kalau malah meminta-minta buat minum, saya turun sendiri. Itu memang prinsip saya itu. Iya. Jangan sampai mengganggu lingkungan dan keamanan lah. Iya, saya merasakan di sini kan nggak ono sih arek nom-nom sing majek-majek. Nggak ada. Kalau di sebelah-sebelah sana kan ada. Cuma kampung sini yang dinaungi oleh Pak RT Tohari ini nggak ada arek nom yang kayak begitu. Aman-aman saja. Alhamdulillah. Terus mau wong tua-tua nih kan karakter orang kan beda-beda. Iku bagaimana? Kita menghadapi santai aja. Santai. aja. Yang seperti itu kan yang orang-orang itu biasanya dapat begitu orang kan semua. Biasanya kan kadang ono sih tonggo sebelah mbek sebelah kan gak wawo bengkerengan cekcok ngono iku. Biasanya kan ono laporan ngoten niku. Itu gimana sampean? Kalau ada laporan ya kita tindak lanjuti, kalau nggak ada biarin aja itu keluarga. Oh iya. Dan selama nggak ada laporan berarti kan biasa. Aman. Oke. Kalau ada salah satu nggak terima baru saya panggil semua. Kalau cek terus saya kira harus biasa. Wes kan ono tonggo sebelah, mbek tong sebelah kan tukaran, bu rebutan opo. Alhamdulillah di sini nggak ada. Nggak ada. Biasa kan di sosial media kan banyak itu yang beredar. Kadang tonggone ku digawe konten kan. Digawe konten. Tapi di sini nggak ada. Selama saya jadi itu nggak pernah mengamankan orang bertengkar. Alhamdulillah. Nggak pernah menemui lah. Yang TikTok kan ono tonggone nyelatu diupload nang TikTok kan ono kayak konten kan. FYP ngono iku. Tonggone lapo ngono di konteno ngono iku. Berarti sampean menghadapi hal itu biasa. Biasa. Selama nggak ada laporan. Betul. Kalau ada laporan, langsung saya tindak lanjuti apapun itu. Tapi laporan itu bukan langsung saya tanggapi. Saya sisir dulu, apa betul apa enggak. Tanya tetangganya yang lain. Katakan itu pribadi. Iya. Itu loh. Berarti sampean nggak menelan omongan mentah-mentah. Betul, saya tanggapi memang. Sini ada laporan banyak. Tapi saya tanya tetangganya, gimana ini? Oh, enggak betul. Bukan saya diem. Bukan saya dilapor diem, bukan. Tapi saya Survei dulu. survei. Bukan langsung saya salah paham nanti. Ya kalau itu yang melakukan, kalau enggak kan gitu. Kalau langsung saya tanya-tanya informasi gimana. Nah kalau ada laporan ini memasukkan orang laki-laki. Itu pun saya pernah dapat laporan seperti itu. Pernah 2 kali. Wong wedok nglebokno wong lanangan. Betul. Inep seperti Betul. itu. Pernah dapat seperti Pernah.
Itu gimana itu? Nah, laporan itu dari tetangganya, kemudian saya besoknya langsung ke tetangga sebelah itu, saya tanya-tanya, oh iya ini Pak RT gini. Ya sudah, nanti kalau ada masuk lapor saya. Masuk jam 6 pagi, jam 5 langsung saya datangi. Memang ada. Saya suruh ke sini. Kedua-duanya. Tidak saya sebutkan namanya. Enggak, jangan. Jangan. 2 kali. Orang yang sama? Bukan. Cuman saya itu gak tegaan gitu. Iya. Cuman saya kasih nasihat saya. Cuman dia menerima. Ojo dibaleni maneh. Ojo dibaleni maneh. 2 kali yang saya panggil ke sini kok. Pagi-pagi. Maka saya tuh kalau dilapori orang enggak langsung, ya kalau ada orang enggak ada kan saya di celatu balik. Wah, bukti no sama nanti saya enggak bodoh gitu loh. Ketika ada laporan, saya besoknya langsung ke tetangga, gimana ini, betul lah ini, oh enggak betul ini. Nah, kalau betul nanti kalau ada orang masuk bilang saya. Pagi-pagi saya jemput orang. Jam 5 pagi setelah subuh itu saya jemput, langsung saya suruh ke sini. Berarti laporan itu mendadak malam-malam? Betul? Malam? Dapat laporan itu malam? Enggak, pagi. Oh. Pak RT belum pulang. Setelah subuh. Memang saya suruh. Kalau memang belum pulang, habis subuh saya jamaah ke sini. Nanti saya jemput orang. Langsung saya jemput. Ada orang. Ada, kedua-duanya ada. Sepertinya enggak di sini saja kasus seperti itu. Ya, namanya lingkungan. Iya, namanya lingkungan. Iya. Di sini nggak seberapa saya kira itu. Yang muda sama yang tua dianggap apa itu tadi? Santai biasa. Nggak ada keluhan. Nah, begini loh, saya itu kalau menghadapi anak muda ya seperti muda. Sifat saya seperti anak muda. Kalau menghadapi orang tua, serawung sama orang tua ya berbicaranya ya seperti orang tua gitu aja. Kita saling mengimbangi, tidak salah paham. Kalau saya tua menghadapi orang anak muda kan, oh jangan, wah itu yang itu loh, bikin rame. Oleh tahun nom. Nah, gitu. Tahun nom. Enaknya jadi RT, enaknya jadi RT, enak nggak enaknya? Suka duka lah intinya. Suka duka menjadi RT. Sukanya itu saya itu berpikiran menolong warga itu aja. Ya, dukanya itu ya kalau hujan rapat itu loh. Dukanya itu cuman itu aja. Dukane ngurusi wong sing dablek-dablek. Bukan, enggak itu. Saya itu pikiran saya itu jadi RT, yang penting warganya nggak ada keluhan, itu aja. Nggak ada selama ini kan, selama saya jadi itu nggak ada warga yang artinya begini, nggak pernah saya kedengaran seperti itu, nggak ada. Saya nggak pernah dapat cacian seperti itu selama 15 tahun. Malah dia itu senang kalau 17-an itu sering membuat gebrakan yang seperti itu ya. Zaman tahu sendiri ya. Iya tahu. Itu pun dana pribadi. Nggak pernah saya jadi narik-narik. Sukae tadi menolong. Nah, Dukae nek pas budal rapat hujan itu nggak datang itu. Ketun. Bukan gimana? Itu nanti pentingnya itu kalau ada bantuan ke warga, saya kan datang kan warga kan dapat bantuan. Intinya dapat itu loh. Khawatir saya kan waktu rapat itu pendataan seperti itu, bantuan pendataan. Maka saya kalau rapat bawa pulpen saya buku. Saya tulis itu nanti di rumah, rapat ini gini. Jadi kalau harusnya data orang yang tidak mampu, langsung saya data. Bukan saya data ke rumah, saya ke kakak, fotokopi kakak warga itu semua punya dulu itu. Kalau nggak datang itu takutnya itu ada bantuan terus tidak saya sampaikan, lah warga akhirnya nggak dapat. Lebih mementingkan warganya daripada sendiri lah. Namanya tanggung jawab. Yang tanggung jawab. Banyak sekali
ilmu pengetahuan saya tentang dunia per RT-an guys. Iya kan baru kali ini loh kan sampai cerita sing belak-belakan seperti ini ya, dan saya medayo ke sini tadi nggak rugi ya, banyak ilmu yang saya dapat. Nah, kata-kata terakhir buat warga atau penonton yang menonton video ini, oke gimana itu, gimana? Nah, kalau ada masalah besar harusnya kita buat kecil supaya permasalahan besar itu jadi kecil, gak jadi tambah besar gitu loh. Nah kalau permasalahan kecil kita buat besar, nanti permasalahan jadi besar gitu loh. Catat guys ya. Makanya kalau ada permasalahan yang lebih besar kita pikir kecil gitu aja, jadi kita selesaikan secara musyawarah, itu enak jadi kecil. Tapi kalau masalah besar kita buat separuh itu jadi besar gitu loh. Kita buat santai aja. Sampai pasti paham kan intinya ya. Oke guys, konten Medayo kali ini berakhir sampai di sini guys. Kira-kira nanti saya medayoi siapa lagi, tunggu episode berikutnya. Oke, matur suwun sangat, sampun diizini saya medayo di sini. Pun matur suwun. Amin.